Cerita dimulai dengan suasana malam yang tenang di sebuah rumah mewah di pinggiran kota Jakarta. Lampu-lampu di dalam rumah masih menyala, meskipun jarum jam sudah menunjuk pukul 10 malam. Di ruang tamu, terlihat seorang wanita parubaya bernama Bu Sari. Pemilik rumah duduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Wajahnya tampak lelah, namun ada rasa lega di matanya. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau kerja di sini. Gumam Bu Sari pelan sambil menatap secarik kertas di tangannya. Di kertas itu tertulis nama dan nomor kontak seorang calon asisten rumah tangga. Mbak Tini, rumah mewah ini memang selalu kesulitan mendapatkan ART. Bukan karena gaji yang rendah, justru sebaliknya, gaji yang ditawarkan sangat tinggi. Namun entah kenapa, semua ART yang pernah bekerja di sana hanya bertahan beberapa hari saja. Ada yang mengeluh merasa diikuti oleh bayangan hitam di malam hari. Ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan ada yang pulang dengan wajah pucat pasi, mengigau tentang sosok putih yang berdiri di depan pintu. Bu Sari sendiri tidak pernah percaya pada cerita-cerita horor seperti itu. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong orang-orang yang terlalu banyak menonton film horor. Namun, kejadian demi kejadian yang dialami ART-nya membuatnya mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Malam itu, tepat pukul 10.30, bel pintu berbunyi. Bu Sari bangkit dari kursinya dan membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Mengenakan jilbab biru tua dan baju gamis polos. Wajahnya datar tanpa senyum, dan matanya tertunduk rendah. "Assalamualaikum Bu, saya Tini," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. "Waalaikumsalam Mbak Tini. Silakan masuk," jawab Bu Sari ramah, meski sedikit terkejut dengan sikap dingin calon ART barunya. Mbak Tini melangkah masuk tanpa bicara lebih banyak. Dia langsung meletakkan tas kecilnya di sudut ruangan dan mulai memperkenalkan diri secara singkat. Suaranya datar tanpa intonasi, seolah dia sedang membaca teks yang sudah dihafal. "Saya bisa mulai besok pagi, Bu. Apa saja pekerjaan yang harus saya lakukan?" tanyanya. Bu Sari menjelaskan tugas-tugas harian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga merawat halaman. Dia juga memberikan aturan dasar, seperti tidak boleh masuk ke kamar utama tanpa izin, dan tidak boleh keluar rumah setelah pukul 9 malam. "Saya akan patuh pada aturan, Bu," kata Mbak Tini dengan nada monoton. Dia kemudian menambahkan, "Tapi, saya punya satu permintaan." "Apa itu?" tanya Bu Sari penasaran. "Saya ingin tidur di ruang bawah tanah. Saya tidak suka tidur di kamar biasa," katanya tanpa ragu. Bu Sari terkejut. Ruang bawah tanah itu adalah tempat yang gelap, lembab, dan hampir tidak pernah digunakan. Bahkan, dia sendiri merasa tidak nyaman jika harus turun ke sana. Namun, karena tidak ingin menyinggung calon ART barunya, dia mengangguk setuju. "Baiklah Mbak, terserah Anda saja," kata Bu Sari, meski dalam hati dia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah Mbak Tini menata barang-barangnya di ruang bawah tanah, Bu Sari kembali ke kamarnya. Malam itu, dia mencoba tidur lebih awal. Namun, beberapa jam kemudian, dia terbangun karena mendengar suara langkah-langkah kaki di lantai bawah. Tok, tok, tok. Langkah-langkah itu terdengar pelan, tetapi jelas. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai marmer. Bu Sari mencoba meyakinkan diri bahwa itu pasti Mbak Tini yang sedang membersihkan sesuatu. Namun, ketika dia melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. "Kenapa Mbak Tini masih belum tidur?" gumamnya heran. Dia berusaha mengabaikan suara itu dan kembali tidur. Namun, beberapa menit kemudian, dia mendengar suara lain. Kali ini, suara itu seperti bisikan pelan yang tak terdengar jelas. Suara itu berasal dari arah ruang bawah tanah. Bu Sari bergidik. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak memeriksa lebih lanjut. Dia menarik selimutnya dan mencoba tidur lagi, meski matanya sulit terpejam. Pagi harinya, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Matahari mulai muncul di ufuk timur,
menyinari selasa rumah dengan cahaya hangat. Namun, ada sesuatu yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Busari bangun lebih awal dan langsung menuju dapur untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Di dapur, dia melihat Mbak Tini sedang sibuk membersihkan meja makan. Gerakannya cepat, hampir tidak berbunyi, seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Busari mencoba menyapanya, tetapi Mbak Tini hanya menjawab singkat tanpa menoleh. "Selamat pagi, Mbak," kata Busari ramah. "Pagi, Bu," jawab Mbak Tini datar, sambil terus mengelap meja. Busari merasa sedikit aneh, tapi dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Dia berpikir bahwa mungkin Mbak Tini hanya orang yang pendiam dan profesional dalam bekerja. Beberapa jam kemudian, mobil hitam yang diparkir di halaman depan menandakan kedatangan dua anggota keluarga lainnya. Pak Dedi, suami Busari, dan Raka, putra mereka, yang baru pulang dari luar kota setelah menyelesaikan proyek kerja. Raka adalah anak muda berusia 22 tahun yang cerdas dan skeptis. Dia tidak percaya pada hal-hal mistis. Meskipun sering mendengar cerita horor dari ibunya tentang pembantu rumah tangga sebelumnya yang kabur karena ketakutan. Baginya, semua itu hanyalah sugesti atau lelucon belaka. "Assalamualaikum," seru Raka saat masuk ke rumah, disambut hangat oleh Busari. "Waalaikumsalam, Nak. Sudah lama kamu tidak pulang," kata Busari sambil memeluknya. "Banyak kerjaan, Bu. Ngomong-ngomong, siapa art barunya?" tanya Raka sambil melirik ke arah Mbak Tini yang sedang menyapu di ruang tamu. "Oh, dia Mbak Tini. Baru mulai bekerja kemarin malam," jelas Busari. Raka mengangguk, tetapi ada sesuatu di ekspresinya yang menunjukkan rasa penasaran. Matanya memandang Mbak Tini dengan curiga. Ada sesuatu yang tidak biasa dari sosok wanita itu, cara dia berdiri, cara dia bergerak, bahkan caranya menundukkan kepala tanpa pernah menatap orang lain. Malam harinya, Raka memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Dia ingin menonton film sampai larut malam, sesuatu yang jarang bisa dia lakukan di apartemennya di kota. Saat duduk di sofa, dia mendengar suara langkah-langkah pelan di lantai atas. Tok, tok, tok. Dia melihat ke arah tangga, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu terdengar seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki, meski seharusnya semua orang sudah tidur. Mungkin hanya Mbak Tini, gumam Raka pelan, meski dalam hati dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, dia melihat bayangan putih melintas di ujung lorong. Bayangan itu sangat cepat, hampir seperti kilatan. Raka langsung berdiri, penasaran. Dia berjalan menuju lorong dan menyalakan lampu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Di cermin besar di ujung lorong, ada wajah pucat dengan mata kosong yang menatapnya balik. Wajah itu bukan miliknya. Raka mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tetapi ketika dia melihat ke arah cermin lagi, wajah itu masih ada di sana dan kali ini bibirnya tersenyum tipis. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk berbicara dengan ibunya tentang apa yang dia lihat. Mereka duduk di ruang makan, sementara Mbak Tini sedang membersihkan halaman belakang. "Bu, aku melihat sesuatu semalam. Aku tidak yakin apakah itu nyata, tapi..." kata Raka ragu-ragu. "Apa yang kamu lihat?" tanya Busari, wajahnya tampak tegang. "Aku melihat wajah aneh di cermin. Wajahnya mirip pocong," kata Raka pelan. Busari terdiam. Dia tidak memberikan respons langsung, tetapi matanya menunjukkan rasa cemas. Akhirnya, dia berkata, "Mungkin hanya lelah, Nak. Kamu harus istirahat." Namun, Raka tidak puas dengan jawaban itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Mbak Tini. Di siang hari, dia mengamati gerak-gerik pembantu rumah tangga itu secara diam-diam. Ada sesuatu yang aneh. Mbak Tini tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah berbicara dengan siapapun kecuali untuk menjawab pertanyaan. Saat membersihkan ruang bawah tanah, Raka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Ketika dia membukanya, dia menemukan sepotong kain putih kotor yang tampak seperti kain kafan.
Di dalam kotak itu juga ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan yang sulit dibaca. Raka membawa kain itu ke kamarnya dan memotretnya. Dia berniat untuk mencari informasi lebih lanjut di internet. Namun, ketika dia kembali ke ruang bawah tanah, dia melihat Mbak Tini berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Mbak Tini. Suaranya lebih tajam dari biasanya. "Aku cuma membersihkan," jawab Raka gugup. Mbak Tini tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berdiri di sana selama beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Kejadian itu membuat Raka semakin curiga. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Mbak Tini. Namun, dia belum memiliki cukup bukti untuk meyakinkan orang tuanya. Sementara itu, Mbak Tini tampaknya semakin aktif di malam hari. Dan suara-suara aneh di rumah semakin sering terdengar. Cerita ini akan terus berkembang ke fase berikutnya, di mana konflik antara keluarga dan Mbak Tini semakin meningkat, sementara rahasia mengerikan tentang identitas pembantu itu mulai terungkap. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Suara tetesan air dari atap menambah suasana suram di rumah keluarga Sari Dedi. Di ruang tengah, Raka masih duduk di depan laptopnya, mencoba mencari informasi tentang kain putih yang dia temukan di kotak kayu tua di ruang bawah tanah. Wajahnya tampak tegang, matanya terpaku pada layar. Hasil pencariannya tidak banyak membantu. Namun, ada satu artikel yang menarik perhatiannya. Sebuah tulisan tentang mitos pocong yang bisa menjelma menjadi manusia untuk mendekati korban mereka. Artikel itu menyebutkan bahwa pocong sering menggunakan kain kafan sebagai penyamaran, dan mereka biasanya tinggal di tempat-tempat gelap seperti ruang bawah tanah atau gudang. "Tidak mungkin," gumam Raka pelan. Mbak Tini tidak mungkin, namun dalam hati, dia mulai meragukan semua asumsinya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbak Tini, dari mana dia berasal. Bagaimana dia bisa bekerja di rumah ini? Dan apa hubungannya dengan kain kafan itu? Keesokan paginya, Raka menemui ibunya di dapur. Dia mencoba bertanya secara halus agar tidak membuat Bu Sari curiga. "Bu, waktu kamu merekrut Mbak Tini, kamu tahu dia dari mana?" tanya Raka sambil duduk di meja makan. Bu Sari tampak berpikir sejenak. "Dia datang sendiri ke sini, Nak. Katanya, dia mendengar kabar dari temannya bahwa kita sedang mencari pembantu rumah tangga. Aku langsung menerimanya karena sepertinya dia cukup profesional." "Lalu, kamu tahu alamat atau kontak keluarganya?" tanya Raka lagi. Bu Sari menggeleng. "Tidak ada. Dia bilang dia tidak punya keluarga. Aku juga tidak terlalu mempermasalahkan karena dia tampak bisa dipercaya." Raka terdiam. Jawaban ibunya hanya memperkuat kecurigaannya. Seorang Art biasanya akan memberikan informasi dasar tentang dirinya, seperti alamat atau nomor telepon darurat. Namun, Mbak Tini tidak memiliki apapun seperti dia muncul dari ketiadaan. Setelah berbicara dengan ibunya, Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia mulai memeriksa barang-barang Mbak Tini yang disimpan di ruang bawah tanah. Tas kecil yang dibawa Mbak Tini saat pertama kali datang ternyata hampir kosong. Hanya ada beberapa pakaian sederhana, sebuah sisir, dan sebuah buku kecil yang sudah usang. Ketika dia membuka buku itu, dia menemukan tulisan-tulisan aneh di dalamnya. Tulisan itu seperti mantra atau doa, tetapi menggunakan bahasa yang tidak dikenalnya. Beberapa halaman penuh dengan coretan gambar yang mirip dengan simbol-simbol mistis. Ada satu halaman yang menarik perhatiannya. Sebuah gambar pocong dengan wajah yang sangat mirip dengan Mbak Tini. Raka merinding. Dia mulai yakin bahwa Mbak Tini bukan manusia biasa. Namun dia masih belum tahu apa tujuan makhluk itu tinggal di rumah mereka. Malam harinya, Raka memutuskan untuk tetap terjaga. Dia ingin memastikan apakah Mbak Tini benar-benar tidur di ruang bawah tanah seperti yang dia katakan. Dia duduk di ruang tengah dengan lampu dimatikan, hanya bermodalkan senter kecil. Sekitar pukul 1 pagi, dia mendengar suara langkah-langkah pelan dari arah tangga menuju ruang bawah tanah. Dia mengendap-endap mengikuti suara itu. Ketika dia sampai di pintu ruang bawah tanah, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Mbak Tini berdiri di tengah ruangan, tetapi kali ini penampilannya berbeda.
Kain biru tuanya telah berganti menjadi kain putih kotor yang mirip dengan kain kafan. Tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Dan wajahnya yang biasanya tertunduk sekarang menatap lurus ke arah Raka dengan mata kosong dan senyum mengerikan. "Apa yang kamu cari, nah?" Tanyanya dengan suara yang lebih serak dari biasanya. Raka mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menjawab. Mbak Tini melangkah ke arahnya, tapi tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi asap putih dan menghilang ke udara. Raka terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Dia sadar bahwa dia tidak bisa melawan makhluk ini sendirian. Dia harus memberitahu orang tuanya, meskipun dia tahu mereka mungkin tidak akan percaya. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Dia membawa bukti-bukti yang dia temukan. Foto kain kafan, buku mantra, dan rekaman video singkat yang dia ambil diam-diam saat Mbak Tini bergerak di malam hari. Ini buktinya, Bupa. Mbak Tini bukan manusia biasa. Dia adalah pocong, kata Raka dengan nada serius. Busari dan Pak Dedi saling berpandangan, tampak ragu-ragu. Mereka tidak ingin percaya. Tetapi bukti-bukti yang ditunjukkan Raka sulit diabaikan. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Pak Dedi akhirnya. "Kita harus mengusirnya dari rumah ini," jawab Raka tegas. "Tapi, kita butuh bantuan orang yang mengerti soal hal gaib." Keputusan keluarga untuk mencari bantuan adalah awal dari fase baru dalam cerita. Mereka mulai mencari dukun atau paranormal yang bisa membantu mereka mengusir Mbak Tini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Mbak Tini sudah mengetahui rencana mereka dan dia tidak akan pergi begitu saja. Di episode berikutnya, ketegangan akan semakin meningkat ketika Mbak Tini mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dia tidak hanya sekadar pocong biasa, tetapi makhluk yang memiliki dendam mendalam terhadap keluarga ini, dendam yang terkait dengan masa lalu rumah tersebut. Setelah diskusi panjang dengan orang tuanya, Raka memutuskan untuk mencari bantuan seorang paranormal terkenal di daerah tersebut. Nama paranormal itu adalah Ki Ageng. Seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani kasus-kasus mistis. Namun, Ki Ageng tinggal cukup jauh dari rumah mereka, sehingga mereka harus pergi ke sana pada pagi hari. Namun, malam sebelum mereka bertemu Ki Ageng, suasana di rumah berubah menjadi lebih mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan lampu-lampu sering berkedip tanpa alasan. Mbak Tini tampaknya sudah mengetahui rencana keluarga ini, dan dia tidak senang. Malam itu, Busari sedang berbaring di kamarnya ketika dia mendengar suara bisikan pelan dari arah pintu. Suara itu seperti gumaman doa, tetapi terdengar terbalik seperti rekaman yang diputar mundur. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, meski hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, dia melihat bayangan putih melintas di balik kaca jendela kamarnya. Bayangan itu bukanlah bayangan manusia, biasa lebih mirip sesosok pocong dengan wajah pucat dan mata kosong. Busari langsung menutup wajahnya dengan selimut, berharap bahwa apapun itu hanya ilusi atau mimpi buruk. Namun, suara langkah-langkah pelan semakin dekat hingga akhirnya terdengar tepat di samping tempat tidurnya. "Kenapa kalian ingin mengusir saya?" tanya suara serak yang sangat dikenalnya, suara Mbak Tini. Busari membuka matanya perlahan, dan dia melihat wajah pucat Mbak Tini hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Mata Mbak Tini hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar, dan bibirnya tersenyum mengerikan. "Aku tidak... maksudku," kata Busari terbata-bata, tubuhnya gemetar hebat. Mbak Tini tidak menjawab. Dia hanya menatap Busari selama beberapa detik, sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi asap putih dan menghilang ke udara. Busari langsung menjerit, membangunkan seluruh penghuni rumah. Raka, Pak Dedi, dan Busari berkumpul di ruang tengah. Semua lampu dinyalakan, meskipun cahayanya tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang menyelimuti mereka. "Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi," kata Busari dengan suara bergetar. Dia mencoba membunuhku." "Tenang, Bu. Kita akan segera menemui Ki Ageng besok pagi," kata Raka mencoba menenangkan ibunya. Namun Pak Dedi tampak ragu-ragu. "Apakah kita benar-benar yakin bahwa ini adalah masalah gaib? Mungkin hanya sugesti atau..." "Sugesti? Bapak serius?" potong Raka keras.
Apa yang baru saja terjadi pada ibu adalah nyata. Mbak Tini itu pocong. Bapak harus percaya. Pak Dedi terdiam. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kejadian-kejadian aneh di rumah ini semakin sering terjadi dan semua petunjuk mengarah pada Mbak Tini. Beberapa jam kemudian, saat keluarga itu masih berkumpul di ruang tengah, mereka mendengar suara dentuman keras dari arah dapur. Mereka berlari ke sana, hanya untuk menemukan pintu kulkas terbuka lebar, dan semua makanan di dalamnya telah berubah menjadi busuk dalam waktu singkat. Di dinding dapur, ada tulisan besar yang terbuat dari debu dan jelaga. "Jangan coba-coba mengusir saya." Raka langsung merekam tulisan itu dengan ponselnya, sementara Bu Sari menangis ketakutan. Pak Dedi mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya tampak pucat. "Besok pagi kita harus pergi ke Kiageng. Tidak ada pilihan lain," kata Pak Dedi dengan nada tegas. Setelah insiden di dapur, keluarga itu memutuskan untuk tidak tidur sama sekali. Mereka tetap berada di ruang tengah, bergantian menjaga satu sama lain. Namun, ketika tengah malam tiba, Raka merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Dia memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, tempat Mbak Tini biasanya bersembunyi. Saat dia turun ke sana, dia melihat pintu ruang bawah tanah sedikit terbuka dengan cahaya redup keluar dari dalam. "Mbak Tini?" Panggilnya pelan. Meskipun dia tahu bahwa memanggil nama itu adalah ide buruk. Di dalam ruang bawah tanah, dia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada sebuah altar kecil yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, lengkap dengan lilin-lilin menyala dan foto-foto keluarga mereka yang tampak rusak. Di tengah altar, ada kain kafan yang sama yang pernah dia temukan di kota kayu tua. Namun, yang paling mengejutkan adalah sosok pocong yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tertunduk, tetapi ketika dia mendongak, Raka melihat wajah itu wajah yang persis seperti Mbak Tini. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Raka dengan suara bergetar. Pocong itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Raka dengan mata kosong, sebelum akhirnya berteriak keras suara jeritan yang menusuk telinga. Raka langsung berlari keluar dari ruang bawah tanah sambil berteriak memanggil orang tuanya. Kejadian di ruang bawah tanah adalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang akan dialami keluarga ini. Mbak Tini tidak hanya ingin diusir, dia memiliki dendam mendalam terhadap mereka. Dan dia tidak akan berhenti sampai mereka membayar harga atas kesalahan yang dilakukan generasi sebelumnya. Di episode berikutnya, keluarga itu akan bertemu dengan Ki Ageng yang memberikan mereka cara untuk mengusir pocong. Namun, prosesi tersebut tidak akan mudah, karena Mbak Tini akan melakukan segala cara untuk menghalangi mereka. Pagi harinya, keluarga Sari Dedi langsung berangkat menuju rumah Ki Ageng. Mereka membawa barang-barang penting yang ditemukan Raka di ruang bawah tanah, kain kafan, buku mantra, dan foto altar mengerikan. Semua itu mereka anggap sebagai bukti untuk meyakinkan Ki Ageng tentang keberadaan pocong di rumah mereka. Perjalanan ke rumah Ki Ageng memakan waktu hampir 2 jam. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil sangat tegang. Bu Sari terus memegang tasbih, sementara Pak Dedi sesekali melihat ke belakang, khawatir Mbak Tini akan muncul tiba-tiba. "Apakah Ki Ageng benar-benar bisa membantu kita?" tanya Bu Sari dengan suara pelan. "Aku harap begitu," jawab Raka, meskipun dia sendiri merasa ragu. Dia hanya berharap bahwa paranormal tua ini memiliki jawaban atas semua misteri yang melingkupi rumah mereka. Rumah Ki Ageng terletak di sebuah desa terpencil, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan sawah yang luas. Suasananya tenang, tetapi ada aura mistis yang terasa begitu mereka mendekati rumah itu. Pintu utama terbuka, dan seorang pria tua dengan jenggot panjang dan sorban putih menyambut mereka. "Selamat datang," kata Ki Ageng dengan suara berat namun ramah. "Aku sudah menunggu kedatangan kalian." Keluarga itu saling berpandangan, heran bagaimana Ki Ageng bisa tahu bahwa mereka akan datang. Namun, mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka langsung masuk ke ruang tamu sederhana, di mana Ki Ageng meminta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi. Raka mengambil alih cerita, menjelaskan semua kejadian aneh di rumah mereka, mulai dari art yang hilang, penemuan kain kafan, hingga pertemuan mengerikan dengan Mbak Tini di ruang bawah tanah. Dia juga menunjukkan barang-barang yang mereka bawa sebagai bukti. Ki Ageng mendengarkan dengan penuh perhatian,
Matanya tertutup seolah sedang merenung. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Ini bukan pocong biasa. Ini adalah pocong dendam." Ki Ageng menjelaskan bahwa pocong dendam adalah jenis pocong yang memiliki tujuan spesifik untuk membalas dendam pada keluarga atau orang-orang tertentu. Biasanya, pocong ini lahir dari kematian tragis yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan seseorang. Dia tidak akan pergi sampai dendamnya terbayar, kata Ki Ageng. Kalian harus mencari tahu siapa yang dimaksud oleh pocong ini, atau dia akan terus menghantui kalian. Tapi kami tidak pernah melakukan apapun padanya. Protes Bu Sari. Ki Ageng menggeleng. Tidak selalu kalian. Kadang-kadang, dendam ini bisa berasal dari generasi sebelumnya. Kalian harus mencari tahu sejarah rumah itu. Ki Ageng kemudian memberikan mereka ritual pertama untuk mengusir pocong sementara. Ritual ini tidak akan membebaskan mereka sepenuhnya, tetapi setidaknya akan memberi mereka waktu untuk mencari jawaban. Kalian harus membakar kain kafan itu di halaman rumah kalian tepat tengah malam, kata Ki Ageng. Namun, ingatlah pocong itu tidak akan tinggal diam. Dia akan mencoba menghentikan kalian. Keluarga itu mengangguk meskipun wajah mereka tampak cemas. Mereka tahu bahwa ritual ini akan menjadi ujian besar. Setelah mendapatkan instruksi dari Ki Ageng, keluarga itu langsung kembali ke rumah. Mereka tiba tepat sebelum matahari terbenam. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu sering berkedip tanpa alasan. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga tengah malam untuk memulai ritual. Selama waktu itu, mereka tetap berkumpul di ruang tengah, bergantian menjaga satu sama lain. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.30 malam, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu di seluruh rumah tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Meskipun mereka sudah menyiapkan lilin, cahayanya sangat redup, membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat lebih mengerikan. Ada yang mendekat, bisik Raka pelan ketika dia mendengar suara langkah-langkah pelan dari arah tangga. Mbak Tini muncul di ujung lorong. Kali ini dalam bentuk aslinya sebagai pocong dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia menatap mereka dengan senyum mengerikan, seolah menantang mereka untuk melanjutkan ritual. Dengan hati-hati, keluarga itu membawa kain kafan ke halaman belakang. Raka membawa korek api, sementara Pak Dedi dan Bu Sari berdiri di belakangnya, siap untuk melawan jika Mbak Tini menyerang. Namun, sebelum api menyala, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan lilin mereka. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara jeritan keras yang menusuk telinga. "Jangan lakukan ini!" teriak suara serak Mbak Tini. Raka tidak peduli. Dia tetap mencoba menyalakan api, meskipun tangannya gemetar hebat. Akhirnya, api menyala, dan kain kafan mulai terbakar. Asap hitam tebal keluar dari api, membentuk wajah pocong yang marah. Mbak Tini muncul di balik asap, tubuhnya mulai terbakar. Dia berteriak keras sebelum akhirnya lenyap ke udara. Api berhasil mengusir Mbak Tini untuk sementara, tetapi keluarga itu tahu bahwa ini belum berakhir. Ki Ageng telah memperingatkan mereka bahwa pocong dendam tidak akan pergi selamanya sampai dendamnya terbayar. Mereka harus mencari tahu sejarah rumah mereka dan siapa yang menjadi penyebab kemarahan pocong ini. Di episode berikutnya, mereka akan mulai menyelidiki sejarah rumah mereka yang ternyata menyimpan rahasia kelam yang terkubur selama puluhan tahun. Setelah ritual pembakaran kain kafan malam itu, suasana di rumah menjadi sedikit lebih tenang setidaknya untuk sementara waktu. Lampu-lampu tidak lagi berkedip, dan suara-suara aneh pun menghilang. Namun keluarga itu tahu bahwa ini hanyalah jeda singkat. Mbak Tini atau lebih tepatnya, pocong dendam itu masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah mereka. Dia ingat apa yang dikatakan Ki Ageng. Pocong dendam seringkali memiliki hubungan dengan masa lalu keluarga atau rumah tersebut. Dengan bantuan internet dan beberapa kenalan, dia mulai menyelidiki dokumen-dokumen tua serta cerita-cerita rakyat di sekitar daerah itu. Raka pertama-tama mencoba mencari informasi tentang pemilik sebelumnya dari rumah itu.
Dia pergi ke kantor catatan sipil setempat dan menemukan bahwa rumah itu sudah berpindah tangan beberapa kali selama puluhan tahun. Namun, satu nama menarik perhatiannya. Haji Suharto. Seorang pengusaha kaya yang tinggal di rumah itu pada tahun 1970-an. Ketika Raka mencoba mencari lebih banyak informasi tentang Haji Suharto, dia menemukan artikel koran tua yang menyebutkan bahwa pria itu meninggal secara misterius di rumah tersebut. Artikel itu juga menyebutkan bahwa salah satu artnya ditemukan tewas tak lama setelah kematian Haji Suharto dengan tubuh terbungkus kain putih seperti pocong. Ini pasti ada hubungannya, gumam Raka pelan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Raka memutuskan untuk mencari orang-orang yang mungkin masih ingat tentang kejadian itu. Dia mendatangi beberapa tetua di desa sekitar, termasuk seorang nenek tua bernama M. Basri, yang katanya adalah saksi hidup saat tragedi itu terjadi. Basri tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Ketika Raka datang, nenek itu tampak ragu-ragu untuk membicarakan hal ini. Namun, setelah diajak bicara dengan sopan, Basri akhirnya bersedia berbagi cerita. Dulu, rumah itu milik Haji Suharto, orang kaya yang sombong dan suka berbuat sewenang-wenang, kata M. Basri dengan suara lemah. Dia sering mempekerjakan art tanpa bayaran layak, bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Raka penasaran. Ada satu pembantu rumah tangganya, namanya Tini. Gadis itu sangat baik, tapi nasibnya tragis. Dia mati di tangan Haji Suharto sendiri, jawab Basri, matanya berkaca-kaca. Bagaimana bisa? Tanya Raka, napasnya tertahan. Katanya, Tini menolak melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Haji Suharto marah besar, lalu Basri berhenti sejenak seolah tidak sanggup melanjutkan. Dia dibunuh. Tubuhnya dibungkus kain putih dan dibuang begitu saja di sumur belakang rumah. Raka merinding mendengarnya. Jadi, Mbak Tini bukan hanya sekadar pocong biasa. Dia adalah arwah Tini, pembantu rumah tangga yang dibunuh secara kejam oleh pemilik rumah sebelumnya. Apakah ada yang mencoba membalas dendam? Tanya Raka. Mbak Sri menggeleng. Tidak ada. Semua orang takut pada Haji Suharto. Bahkan setelah dia meninggal, tidak ada yang berani menyentuh sumur itu. Mereka bilang, arwah Tini masih gentayangan mencari keadilan. Setelah mendengar cerita Basri, Raka langsung pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya. Mereka semua sepakat untuk memeriksa sumur tua di halaman belakang, tempat tubuh Tini dibuang. Namun, ketika mereka mencapai sumur itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sumur itu ternyata tidak pernah ditutup dengan benar. Dan di dasarnya masih tersisa sisa-sisa kain putih kotor yang mirip dengan kain kafan. Ada juga tulang-tulang kecil yang tampak seperti milik manusia. Busari langsung menangis, merasa bersalah karena tinggal di rumah yang menyimpan sejarah kelam seperti itu. Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya meskipun wajahnya sendiri tampak pucat pasi. Kita harus memberikan penghormatan kepada Tini, kata Raka dengan nada tegas. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tenang. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Sumur itu mulai mengeluarkan asap hitam tebal, dan suara jeritan memilukan terdengar dari dalam. Mbak Tini muncul di depan mereka. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Tubuhnya kompang-cemping dan wajahnya penuh amarah. Kalian pikir membakar kain kafan cukup untuk membebaskan saya? Teriaknya dengan suara serak. Saya ingin keadilan. Saya ingin Haji Suharto membayar atas apa yang dia lakukan. Raka mencoba berbicara dengannya. Kami bukan Haji Suharto. Kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi padamu sampai sekarang. Tapi kami akan membantu. Kami akan memberimu penghormatan yang layak. Mbak Tini tidak menjawab. Dia hanya menatap mereka dengan mata kosong selama beberapa detik. Sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke udara. Kejadian itu membuat keluarga itu menyadari bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk menenangkan arwah Tini. Mereka memutuskan untuk kembali ke Ki Ageng, meminta bantuan untuk melakukan ritual penebusan dosa. Namun, mereka tahu bahwa ritual ini tidak akan mudah dan ada kemungkinan besar bahwa Mbak Tini akan kembali menyerang mereka sebelum ritual selesai. Di episode berikutnya, konflik akan mencapai titik puncak
ketika keluarga itu harus menghadapi amukan pocong dendam yang semakin kuat. Mereka juga harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk memastikan bahwa Tini mendapatkan keadilan yang layak. Setelah kejadian di Sumur Tua, keluarga itu menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke Ki Ageng. Mereka tahu bahwa ritual pembakaran kain kafan hanya memberikan jeda sementara dan sekarang pocong dendam itu semakin marah. Pagi harinya, mereka langsung berangkat ke rumah Ki Ageng. Udara di dalam mobil terasa berat, dipenuhi oleh rasa cemas dan takut. Raka membawa barang-barang penting dari Sumur Tua kain putih kotor, tulang-tulang kecil, dan beberapa benda lain yang mereka temukan sebagai bukti. Apakah Ki Ageng bisa benar-benar membantu kita kali ini? Tanya Busari dengan suara pelan, tangannya masih gemetar. Aku tidak tahu, Bu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Jawab Raka, meskipun dia sendiri merasa ragu. Saat mereka tiba di rumah Ki Ageng, dukun tua itu tampak sudah menunggu. Wajahnya muram seolah dia sudah tahu apa yang terjadi. Kalian sudah menemukannya kan? Tanya Ki Ageng tanpa basa-basi. Raka mengangguk. Ya Pak, kami menemukan sumur tua di halaman belakang. Ada kain putih, tulang-tulang, dan kami yakin itu adalah tempat tubuh Tini dibuang. Ki Ageng menghela napas panjang. Ini lebih buruk dari yang aku duga. Arwah Tini tidak hanya gentayangan karena kematiannya yang tragis. Dia juga menjadi pocong dendam karena tidak ada yang memberinya penghormatan yang layak. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Dedi dengan nada putus asa. Kalian harus melakukan ritual penebusan dosa. Ritual ini akan memberikan kedamaian bagi arwah Tini. Namun, perlu diingat ritual ini sangat berbahaya. Pocong dendam tidak akan tinggal diam. Dia akan mencoba menghentikan kalian dengan segala cara, kata Ki Ageng dengan nada serius. Ki Ageng memberikan mereka instruksi detail untuk ritual tersebut. Mereka harus menyiapkan beberapa bahan penting. 1. Kain kafan asli dari Sumur Tua. 2. Lilin hitam yang harus dinyalakan tepat tengah malam. 3. Air suci yang dicampur dengan bunga-bunga tertentu. 4. Doa-doa khusus yang harus dibacakan oleh setiap anggota keluarga. Ritual ini harus dilakukan di dekat sumur. Kalian harus tetap bersatu dan tidak boleh melanggar aturan apapun, kata Ki Ageng tegas. Keluarga itu mengangguk meskipun wajah mereka tampak cemas. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, suasana di rumah terasa sangat mencekam. Angin dingin berhembus tanpa henti, dan lampu-lampu sering berkedip meskipun tidak ada badai. Keluarga itu berkumpul di halaman belakang, di dekat Sumur Tua. Mereka menyalakan lilin hitam tepat tengah malam, dan udara langsung berubah menjadi lebih berat. Raka mulai membacakan doa pertama, diikuti oleh Pak Dedi dan Busari. Suara mereka terdengar gemetar, tetapi mereka berusaha tetap fokus. Asap hitam mulai keluar dari sumur, membentuk sosok pocong yang mengerikan. Jangan lakukan ini, teriak Mbak Tini dengan suara serak. Tubuhnya kompang-camping dan matanya penuh amarah. Raka tidak peduli. Dia terus membacakan doa, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Lilin hitam mulai meleleh, dan air suci yang mereka letakkan di sekitar sumur mulai berkilauan seperti kristal. Namun, tiba-tiba, angin kencang bertiup memadamkan lilin hitam. Keadaan langsung berubah menjadi kacau. Mbak Tini mulai mendekat, tubuhnya bergerak cepat seperti bayangan. Tidak ada yang bisa menghentikanku, jeritnya keras. Dalam situasi kritis, Raka ingat kata-kata Ki Ageng. Jika lilin padam, kalian harus menggunakan air suci untuk melindungi diri. Dia segera meraih mangkuk air suci dan menyiramkannya ke arah pocong. Air itu langsung menguap saat menyentuh tubuh pocong, membuatnya berteriak kesakitan. Namun, pocong itu tidak mundur. Dia terus maju, mencoba menyerang keluarga itu. Busari dan Pak Dedi bergandengan tangan, membacakan doa terakhir dengan suara keras. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari air suci, menyelimuti seluruh halaman belakang. Tubuh pocong mulai meleleh seperti lilin, dan jeritannya semakin keras. Keadilan telah datang, teriak Raka dengan suara bergetar. Akhirnya, tubuh pocong lenyap sepenuhnya, meninggalkan udara yang tenang dan damai. Lilin hitam menyala kembali,
dan sumur tua itu tampak kosong. Meskipun pocong dendam itu berhasil dikalahkan, keluarga itu tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Tempat ini memiliki sejarah kelam yang tidak bisa mereka hapus begitu saja. Mereka memutuskan untuk menjual rumah itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun, mereka juga berjanji untuk memberikan penghormatan kepada arwah Tini dengan mendirikan sebuah makam sederhana di tempat yang tenang. Mereka ingin memastikan bahwa Tini akhirnya mendapatkan kedamaian yang layak. Di episode berikutnya, keluarga itu akan menyelesaikan urusan terakhir mereka dengan rumah itu, sambil memikirkan bagaimana cara menjalani kehidupan baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Pagi setelah ritual penebusan, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Udara dingin dan mencekam yang selama ini menyelimuti rumah itu seolah lenyap, digantikan oleh kehangatan matahari pagi yang menyinari halaman belakang. Namun meskipun ketegangan telah mereda, keluarga itu masih merasakan beban psikologis dari semua kejadian yang mereka alami. Busari duduk di ruang tengah dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Tini, gadis malang yang menjadi korban kekejaman pemilik rumah sebelumnya. Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya, tetapi wajahnya sendiri tampak penuh rasa bersalah. Raka, di sisi lain, tampak lebih tenang. Meskipun dia masih sesekali melihat ke arah sumur tua dengan ekspresi waspada. Kita harus pergi dari sini, kata Busari pelan, suaranya penuh penyesalan. Rumah ini terlalu banyak kenangan buruk. Pak Dedi mengangguk setuju. Aku sudah menghubungi agen properti. Mereka akan datang minggu depan untuk menilai rumah ini. Setelah itu, kita bisa pindah. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah itu, keluarga itu memutuskan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Tini. Mereka membeli sebuah batu nisan kecil dan mendirikan makam simbolis di bawah pohon besar di halaman belakang. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh Tini yang lengkap, mereka yakin bahwa ini adalah cara untuk membantu arwahnya mendapatkan kedamaian. Hari itu mereka berkumpul di sekitar makam, membacakan doa-doa khusus yang diajarkan oleh Ki Ageng. Busari meletakkan bunga melati di atas batu nisan, sementara Pak Dedi menyalakan dupa. Raka berdiri di belakang, matanya terpejam, berdoa dalam hati. Semoga kamu mendapatkan kedamaian, Tini, kata Busari dengan suara pelan. Air mata mengalir di pipinya. Kami minta maaf atas apa yang terjadi padamu. Semoga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih ringan, seolah angin membawa pesan damai. Mereka merasakan bahwa Tini akhirnya bisa tenang meskipun tidak ada penampakan atau suara aneh yang muncul sebagai tanda. Setelah upacara singkat itu, keluarga itu mulai mengemas barang-barang mereka. Ruang-ruang yang dulunya penuh dengan kehangatan kini terasa kosong dan sunyi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan beberapa furnitur agar rumah itu tidak terlihat terlalu kosong saat calon pembeli datang. Namun, saat Raka membersihkan ruang bawah tanah, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika dia membukanya, dia menemukan secari kertas tua yang bertuliskan kalimat aneh. Jangan lupakan aku. Raka merinding. Dia langsung memperlihatkan kertas itu kepada orang tuanya. Tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah tulisan itu adalah ancaman baru atau hanya sisa-sisa energi negatif dari masa lalu. Mungkin ini hanya imajinasimu, nah, kata Pak Dedi, mencoba menenangkan. Namun Raka tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dia memutuskan untuk membakar kertas itu di halaman belakang, tepat di atas tempat makam Tini. Beberapa hari kemudian, agen properti datang untuk menilai rumah itu. Meskipun kondisi rumah cukup baik, mereka memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran karena mereka tidak ingin rumah itu tinggal lebih lama lagi. Saat mobil mereka meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, Busari memandang ke arah jendela belakang. Dia melihat bayangan putih samar di halaman belakang berdiri di bawah pohon besar. Namun, ketika dia berkedip, bayangan itu hilang. Apakah kalian melihat sesuatu? Tanyanya ragu-ragu. Pak Dedi dan Raka menggeleng. Tidak, Bu. Mungkin hanya bayangan. Jawab Raka meskipun dia sendiri merasa sedikit cemas. Busari tersenyum tipis. Mungkin Tini ingin mengucapkan selamat tinggal. Meskipun mereka berhasil meninggalkan rumah itu,
Keluarga itu tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di sebuah apartemen sederhana di pusat kota, jauh dari desas-desus tentang rumah tua atau makhluk gaib. Namun, ada satu hal yang mereka pelajari dari semua ini. Sejarah tidak bisa dihapus, tetapi keadilan dan penghormatan bisa membantu menyembuhkan luka lama. Beberapa bulan telah berlalu sejak keluarga Sari Dedi meninggalkan rumah tua mereka. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen sederhana di pusat kota Jakarta. Meskipun ukuran tempat tinggal mereka lebih kecil dibandingkan rumah sebelumnya, suasana di sini jauh lebih nyaman dan damai. Bu Sari tampak lebih tenang. Dia tidak lagi terbangun tengah malam karena mimpi buruk atau suara aneh. Pak Dedi juga mulai kembali fokus pada pekerjaannya, meskipun sesekali dia masih memikirkan apa yang terjadi di rumah lama mereka. Raka, yang sebelumnya skeptis terhadap hal-hal gaib, kini lebih berhati-hati dan lebih sensitif terhadap cerita-cerita mistis. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melanjutkan hidup, bayang-bayang masa lalu tetap ada di benak mereka. Terkadang, Bu Sari masih merasa seperti ada seseorang yang mengamati mereka dari kejauhan meskipun dia tahu itu hanya perasaannya. Suatu sore, Raka sedang duduk di ruang tamu apartemen ketika ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari agen properti yang menangani penjualan rumah mereka. Rumah sudah terjual, bunyi pesan itu. Pembelinya adalah seorang kolektor properti tua. Dia sangat tertarik dengan sejarah rumah itu. Raka membaca pesan itu dengan campuran rasa lega dan cemas. Dia memberitahu orang tuanya dan mereka semua merasa senang bahwa rumah itu akhirnya memiliki pemilik baru. Namun, Raka tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan perasaan khawatir. Apa yang akan terjadi jika pembeli baru itu tidak tahu tentang sejarah rumah itu? Tanyanya kepada Pak Dedi. Pak Dedi menghela napas. Itu bukan urusan kita lagi. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tini. Sekarang biarkan waktu yang berbicara. Malam itu, keluarga itu berkumpul di ruang tengah apartemen mereka. Mereka memutuskan untuk membicarakan apa yang mereka pelajari dari pengalaman mengerikan itu. Aku merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Tini, kata Bu Sari dengan suara pelan. Meskipun kita tidak melakukan apapun padanya, kita tinggal di rumah yang menyimpan sejarah kelamnya. Itu bukan salah kita, Bu. Jawab Raka mencoba menenangkan. Tapi aku setuju bahwa kita harus lebih hati-hati dengan tempat yang kita tinggali. Setiap tempat punya sejarahnya sendiri dan kita harus menghormatinya. Pak Dedi mengangguk. Kita juga belajar bahwa karma itu nyata. Apa yang terjadi pada Haji Soeharto adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Dan Tini, dia hanya korban dari kekejaman manusia. Bu Sari tersenyum tipis. Semoga pembeli baru itu lebih bijaksana daripada kita. Semoga mereka bisa menjaga rumah itu dengan baik. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan mereka. Raka kembali bekerja di kantor. Sementara Bu Sari mulai aktif di komunitas ibu-ibu di lingkungan apartemen. Pak Dedi juga mulai sering menghabiskan waktu di taman kota, membaca buku dan menikmati udara segar. Namun, ada satu hal yang mereka lakukan secara rutin. Setiap bulan, mereka mengunjungi makam simbolis yang mereka bangun untuk Tini. Tempat itu kini berada di sebuah taman umum yang tenang, jauh dari keramaian kota. Mereka membawa bunga, melati, dan dupa, serta membacakan doa-doa singkat untuk arwah Tini. Kamu tidak akan pernah dilupakan, Tini, kata Bu Sari setiap kali mereka berkunjung. Kami berharap kamu bisa menemukan kedamaian sejati. Cerita ini berakhir dengan adegan keluarga itu duduk di taman, menikmati sore yang damai. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyelimuti mereka dengan cahaya hangat. Raka melihat ke arah pepohonan di kejauhan, merasa seperti ada sosok putih samar melambaikan tangan ke arah mereka. Namun, ketika dia berkedip, sosok itu hilang. Kalian melihat sesuatu? Tanyanya pelan. Bu Sari dan Pak Dedi menggeleng. Tidak, Nak. Kenapa? Tanya Bu Sari. Tidak apa-apa, jawab Raka, tersenyum tipis. Hanya perasaanku saja. Mereka kembali melanjutkan percakapan ringan, menikmati momen damai yang telah lama mereka impikan. Dengan bayang-bayang masa lalu yang perlahan memudar, keluarga Sari Dedi berhasil memulai babak baru dalam hidup mereka.
Meskipun mereka tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di rumah tua itu, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan entah dimanapun arwah Tini berada, semoga dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.